Siang semuanya, kami dari kelompok 1 berada di Istana Maimun. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri sejenak. Nah, di sini kami akan menganalisis dari dalam Istana Maimun, yaitu sejarah dari Kesultanan Delhi dan beberapa ahli warisnya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Kesultanan Delhi. Nah, Kesultanan Delhi adalah salah satu dari kesultanan terbesar yang ada di Sumatera Utara. Nama Delhi sendiri diambil dari sejarah Raja Delhi I, yakni Tuan Kulgoja. Nah, wilayah Kesultanan Delhi dibagi atas 4 wilayah terbesar, yang salah satunya di mana setiap wilayah dipimpin oleh kepala urung. Jadi yang pertama yaitu Sri Paduka Tuanku Panglima Kojah Pahlawan pada tahun 1632 sampai dengan 1669. Dikisahkan pada Hikayat Delhi bahwa Muhammad Dali atau yang dikenal dengan Muhammad Dali Khan adalah merupakan keturunan Raja Hindustan. Ceritanya bermula ketika Muhammad Dali sedang dalam pelayaran di tanah Hindustan menuju Cina untuk mempelajari budaya di sana. Di tengah perjalanan, kapalnya karam karena dihantam badai di Pasai. Di awal kehidupannya di Pasai, Aceh, ia mempelajari ilmu bela diri dan meninggalkan segala kebiasaan buruknya sampai pada suatu hari Sultan Iskandar Muda mendengar tentang keberanian dan kegagahannya. Muhammad Dali kemudian menghadap Sultan Iskandar Muda dan diberi gelar Laksamana Kotja Bintan. Sultan Iskandar Muda kembali menguji kekuatan dan kegagahan Muhammad Dali. Sultan bertitah agar Muhammad Dali mengalahkan seekor gajah yang bernama Ganda Suli. Alangkah takjubnya Sultan ketika Muhammad Dali dapat mengalahkan raja yang mengamuk itu dengan mudah dan sekejap. Lalu ia dikaruniakan gelar Tuanku Panglima Kojah Pahlawan. Gelar ini lebih tinggi dari gelar sebelumnya. Selama ia bergelar Panglima Kerajaan Aceh, hampir seluruh negeri-negeri Melayu ditaklukkannya, termasuk Siak, Kedah, Johor, Pahang, Terengganu, Perak, Melaka, Patani, Kamboja, dan Sambas. Pada tahun 1632, Kojah Pahlawan dirajakan di Delhi oleh datuk-datuk kepala urung yang tinggal di sini, yang mana sebelumnya tanah Delhi merupakan daerah kekuasaan kerajaan Aru yang ditaklukkan oleh Aceh. Tuanku Panglima Kojah Pahlawan mangkat pada tahun 1669 dan dimakamkan di daerah Delhi Tua. Raja Delhi yang kedua yaitu Sri Paduka Tuanku Panglima Parunggit pada tahun 1669 sampai 1698. Raja Delhi kedua ini memerintah sejak tahun 1669 dan memindahkan pusat kerajaan ke daerah Padang Datar atau Kota Medan sekarang. Tuanku Parunggit menikah dengan Nang Baluan, anak Datuk Sunggal yang pada saat itu berkuasa di wilayah Karo. Oleh sebab pernikahan itu, maka Tengku Parunggit mendapat gelar Karo yaitu Sembiring, yang mana seterusnya menjadi gelar adat bagi keturunan-keturunannya sampai sekarang. Tuanku Parunggit mangkat pada tahun 1698 dan digelar Mahrum Kesawan. Raja Delhi yang ketiga yaitu Sri Paduka Tuanku Panglima Padrap pada tahun 1698 sampai 1728. Ia dilahirkan pada tahun 1658, memerintah sejak hari kemangkatan ayahandanya pada tahun 1698. Tuanku Padrap memindahkan ibu kota kerajaan dari Padang Datar ke Pulau Berayan. Tuanku Padrap mangkat pada tahun 1728 dan dimakamkan di Pulau Berayan. Oke, di sini saya akan menjelaskan Raja Delhi keempat, yaitu adalah Sri Paduka Tuanku Panglima Pasutan pada tahun 1728 sampai 1761. Nah, Tuanku Panglima Pasutan memindahkan ibu kota kerajaan dari Pulau Berayan ke Lambuhan, Delhi. Tuanku juga berkenan membentuk satu lembaga kerajaan yang sampai hari ini dikenal dengan Datuk Empat Suku. Dibentuknya Datuk Empat Suku dengan maksud untuk memperkokoh kedudukan kepala-kepala suku serta rakyat yang dinaunginya, yang mana mereka semua ini merupakan penduduk asli tanah Delhi. Keempat daerah urung atau suku tersebut adalah yang pertama urung 12 kuta atau 10-2 kuta hamparan Perak, urung Serba Nyaman atau Sunggal, urung Senembah atau sekitar Pantumbak dan Tanjung Morawa, urung Sukapiring
atau Kampung Baru hingga sebagian Medan Kota. Nah, sini juga saya akan menjelaskan tentang Raja Delhi ke-5. Sari Paduka Tuanku Panglima Gandhar Wahid dari tahun 1761 sampai 1805. Tuanku Panglima Gandhar Wahid adalah Raja Delhi ke-5. Di masa kepemimpinannya, kedudukan Datuk Empat Suku semakin kokoh sehingga kerajaan Delhi semakin harmonis. Karena segala keinginan rakyat, dapat dipenuhi melalui Datuk Empat Suku. Tuanku mengangkat pada tahun 1805, dimakamkan di Kampung Alai, Labuhan Delhi, dan digelar marhum Bawah Hijau. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Raja Delhi ke-6, yaitu adalah seri Paduka Tuanku Sultan Panglima Amaluddin Mengedar Alam. Adalah Tengku Amaluddin putra ketiga Tuanku Panglima Gandhar Wahid yang menggunakan gelar Sultan pertama di kerajaan negeri Delhi. Tuanku mendapatkan gelar Sultan dari kerajaan Siak Sri Indrapura yang mana lebih kuat berkuasa daripada Aceh ketika itu. Sultan Panglima Amaluddin mengangkat pada tahun 1850 yang dimakamkan di Labuhan Delhi. Berikut ini adalah senjata-senjata yang digunakan orang Sumatera semasa Raja Delhi ke-6 di atas tahta kerajaannya. Di sini ada gambar mission to the east coast of Sumatra dan weapon as by Sumatra's people during the menjelaskan Raja Delhi 9 menjadi raja pada usia 14 tahun karena harus menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 1872. Oleh karena usianya yang masih terlalu muda, maka ditunjukkan 3 orang yang saudara ayahnya, yakni Tengku Sohailaiman gelar Tengku Raja Muda Delhi, Tengku Sulung Laut gelar Pangeran Mendagai Wajir Negeri Delhi, dan Tengku Abdurrahman gelar Tengku Pemimpin Delhi sebagai pemangku raja. Atas kebijakannya yang semasa di atas tahta kerajaan, ia dikurniakan 2 buah tanda kehormatan dari kerajaan Belanda. Pada tahun 1898, Sultan Maimun mendirikan Istana Maimun. Sabtu 16 Mei 1903 mendirikan sebuah mahkamah atau kantor kerapan Sultan di Jalan Raja, dan pada tanggal 21 Agustus 1906 mendirikan Masjid Raya Al-Masyum. Seri Paduka Tuanku Sultan Mahmud Al-Rahim Perkasa Al-Shah pada tahun 1872 sampai 1924. Sultan Maimun Al-Rahim berfoto bersama para kerabat ketika merayakan hari lahir Ratu Juliana tahun 1909. Ada Raja Delhi yang ke-10, yaitu Sri Paduka Tuanku Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam. Ditebalkan pada 8 Februari 1925 dengan gelar Sultan Amaluddin Seni Perkasa Alam. Sultan Amaluddin menikah dengan Akanda almarhum Sultan Amaluddin, Sultan Negeri Perak atau Malaysia, yang bernama Tengku Maheran, yang kemudian bergelar menjadi Tengku Mahsuri Negeri Delhi. Tahun 1900, Sultan Mahmud Al-Rashid menyerahkan semua tugas-tugas negeri kepada Tengku almarhum yang saat itu masih bergelar Tengku Besar di hadapan orang-orang besar dan Tuan Residen. Pada 20 Agustus 1900, Tengku Mahsuri melahirkan seorang putra yang diberi Tengku Ateman. Namun setelah usia Tengku Ateman 7 bulan 26 hari, yakni pada malam Selasa 16 April 1901, Tengku Mahsuri kembali
ke Rahmatullah. Beberapa lama kemudian Sultan Amaluddin menikah dengan Tengku Calidas yang kemudian bergelar Tengku Permaisuri dan Ekcik Meriam yang kemudian dikenal dengan Ekcik Negara. Sultan Amaluddin senantiasa mengisirkan kemajuan menurut zaman dan melestarikan adat istiadat yang lama. Tuanku Sultan juga tidak lengah dalam memajukan perkembangan agama Islam di dalam kemajuan negeri Delhi. Ya, Terbukti dari pengangkatan seorang ulama yang bernama Syekh Hasan Masum sebagai Syekhul Islam Kerajaan Delhi yang membawa gelar Imam Paduka Tuan pada April 1937. Tuanku banyak menerima kunjungan dari kerajaan lain di luar Sumatera seperti Mangkunegoro, Ratu Timur dan putrinya, dan Sultan Ibrahim, Sultan Negeri Johor atau Malaysia. Sultan Amaluddin juga banyak berkunjung ke kerajaan-kerajaan lain seperti Susunan Solo, Yogyakarta, Mangkunegoro, dan Malaysia. Oleh karena itu, kebijakan dan keadilannya pada 31 Agustus, Baginda kemudian menjadi peringkat kehormatan Ridden in the Orde van de Nederlands Leeuw dari Kerajaan Belanda. Oke, sekian dari kami dari kelompok 1 mengenai Kerajaan Delhi dan ahli warisnya. Sekian, terima kasih. terima kasih Nana.